أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين ونسألك يا ربنا بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل هذا تقربا خالصا من وجهك الكريم. Ma'asyiral ikhwanil a'izza rahimakumullah, pada siang yang mubarakah ini di bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah. Allah telah pilih kita di antara hamba-hambanya yang bersegera melakukan kewajiban yang dibebankan kepada kita selaku hamba Allah yang muslim mukmin, yaitu salat dengan cara yang terbaik, yaitu berjamaah di tempat yang terbaik di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah kita, puasa kita, salat kita, dan pengabdian kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibergandakan pahalanya, dimaafkan dan disempurnakan kekurangannya. Semoga kelak ini menjadi sebab Allah ridha kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencintai kita melebihi cinta dan kasih sayang Bunda kita kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita, anak-anak kita, orang tua kita untuk dapat mencintai beliau dengan banyak berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga mensuri tauladan akhlak mulia beliau. Semoga kelak kita berjumpa dengan beliau dalam keadaan beliau ridha kepada kita dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita teruskan kajian dari sebagian kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Kali ini Al-Fakir diamanatkan untuk membahas yang terkait dengan puasa. Al-Fakir pilihkan dari hadis nomor 38. Hadisnya diberikan judul Jazaa'u Mu'adatil Awliya, balasan orang yang memusuhi kekasih Allah. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Rawahu Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, tercantum juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadisnya kalau secara harfiah berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil haqq, maka aku umumkan perang kepadanya. Apa yang dimaksud dengan wali Allah? Tafsirnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Siapa yang disebut dengan wali adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebut alladzina amanu wa kanu yattaqun.
adalah mereka yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi sejauh mungkin apa yang dilarang oleh Allah. Jadi peringatan dari Allah agar kita tidak memiliki rasa permusuhan kepada hamba Allah yang beriman. Iman ini adanya di dalam dada, tidak ada yang tahu. Tapi Rasulullah memberikan gambaran yang empiris siapa itu orang yang beriman. Ada ciri-cirinya. Dalam hadis-hadis sahih paling tidak saya bawakan 3. Yang pertama, tidak ada orang yang menjaga wudhu kecuali dia seorang yang beriman. Fenomena ini atau amal ini bisa diketahui oleh dirinya dan diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kalau kamu melihat kata Rasulullah ada seseorang yang dari masjid, setiap sholat dia teringat masjid dan berupaya datang ke masjid, bolak-balik dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid. Fashhad, kalian saksikan orang itu beriman. Ini juga sama, bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi bisa diukur empiris imannya dalam hati, tapi ada fenomena empirik yang bisa kita tahu supaya kita tidak memusuhi orang seperti ini. Dan yang ketiga, orang yang tetangganya merasa aman dari keburukannya. Ini gak banyak orang tahu, yang tahu tetangganya dengan dia. Jadi dari hadis-hadis ini kita tahu hati-hati jangan sampai bermusuhan dengan kaum mukminin, karena kalau kita bermusuhan dengan orang tersebut maka Allah telah mengumumkan genderang perang bagi kita. Waliyadillah. Dari hadis Rasulullah penjelasannya kita tahu, mulailah meneliti siapa yang mukmin dari tetangga kita. Kalau ada tetangga kita nggak suka jahil, dia senang ke masjid, maka kita harus saksikan dia itu orang yang beriman. Kalau dia sahabat kita, dekat dengan kita di kantor, beriman, kita tahu dia memelihara wudhu, maka dia orang beriman. Maka jangan sekali-kali kita meletakkan permusuhan kepada mereka, supaya Allah juga tidak memusuhi kita. Benar sih. Tapi hari ini dituliskan oleh Rasulullah SAW, bagaimana caranya membuat diri kita berubah dari mukmin menjadi bertakwa, dari mukmin yang biasa menjadi wali atau kekasih Allah. Bagaimana caranya supaya Ramadan yang mubarakah ini bukan hanya menjadi syahrul mubarak, tapi juga bulan cinta kita kepada Allah dan Allah mencintai kita. Maka Rasulullah teruskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabbi ilayya, yang lebih aku cintai mimma faradtuhu alaihi, dibandingkan kewajiban yang dia kerjakan atasnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan cara terbaik mendekat kepada Allah adalah melakukan kewajibannya, terutama seperti puasa, sholat dengan cara terbaik. Seperti tadi, sholat diupayakan di awal waktu, kalau mampu ke masjid, berupaya berjamaah, mempelajari ilmunya, bagaimana Rasulullah bertakbiratul ihram, bagaimana Rasulullah ruku, bagaimana Rasulullah i'tidal, apa yang dibaca oleh Rasulullah, semua dipelajari dengan niat mendekat kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, melakukan kewajiban dengan cara terbaik, kita sudah melakukan step awal. Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan derajat wali atau derajat mukmin kecuali dia membuktikannya dengan melakukan kewajiban. Bohong besar kalau orang bilang dia itu wali Allah tapi dia nggak sholat, itu bohong. Siapa yang bilang bohong? Yang
bilang oh Rasulullah SAW. Kalau dia wali Allah pasti dia sholat, pasti dia berupa sholat dengan cara terbaik, dan tidak ada alasan mengatakan kalau saya sholat bersama kaum mukminin di masjid atau kaum muslimin di masjid itu mengotori jiwa saya karena saya orang yang sudah suci. Itu bohong. Karena Rasulullah mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang berdiri di saf awal ketika sholat, kemudian saf berikutnya, kemudian saf berikutnya, sampai Rasulullah bilang saf awal itu safnya malaikat. Kalau kalian tahu apa yang ada di saf awal, kalian akan berebut mau maju ke saf awal. Bahkan kalau seandainya bisa ke depan hanya dengan cara mengundi, kalian akan mengadakan undian. Jadi orang yang ingin dicintai oleh Allah, ingin pada akhir hadis ini disebut kalau dia berdoa, aku akan berikan. Kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Jadi siapa saja yang kesulitan dalam menempuh hidup, mencari maisha, membangun karir, cara terbaik memulainya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, karir yang lebih baik, kedudukan yang lebih terhormat, cara terbaiknya adalah dengan mendekat kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ingin berjumpa sama Allah, syaratnya ibadah wajib itu dilakukan dengan cara ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin mengharapkan perjumpaan kepada Allah, berjumpaan dengan kecintaan Allah di dunia, dengan rahmat dan ridha Allah di akhirat, maka caranya adalah dia beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan ibadahnya. Kalau orang sudah beribadah faham, kemudian dia syirik, maka semua amalnya luntur. Sudah diputuskan oleh Allah, bahkan ketika melantik seorang nabi, Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya kamu berbuat syirik, wahai nabi, la yahbatanna 'amaluk. Dalam bahasa Arab, lam ini lam qasam. Allah bersumpah, seolah-olah Allah bilang bi'izzati wa jalali wa amri, demi kemuliaanku, demi keagunganku. La yahbatanna, kalau kalian syirik, la yahbatanna, ditambah lagi dengan nun taukid sakilah. Bahasa Arab ini kalau ditekankan penekanan yang biasa bisa bilang la yahbatan. Tapi kalau la yahbatanna itu puncak dari taukid, tidak ada lagi taukid lebih dari itu. Sudah sumpah dengan taukid, kalau kalian berbuat syirik, tidak ada ampun, semua amal kalian runtuh. Jadi cara terbaik seseorang mendekat kepada Allah adalah beribadah, terutama yang difardukan, dengan mempersembahkan ibadah tersebut tulus, ikhlas, diwajibkan alaikan. Kemudian apakah dia sudah sampai kepada cinta Allah? Belum. Rasulullah teruskan, wala yazal abdi, wala yazal abdi, dan hambaku terus menerus yataqarrabu ilayya, wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian di samping salat yang fardu, dia lakukan salat yang sunnah. Dibanding cuma salat saja, dia dengan zikir-zikir yang sunnah. Dibanding puasa saja, dia banyakkan Al-Quran, baca Al-Quran, berzikir, meminta kepada Allah. Yang sunnah dilakukan dengan harapan kalau nanti ada kekuatan amal fardu yang kurang, Allah akan cari. Seperti dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW bersabda, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah salat. Yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu salatnya. Kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, dia beruntung dengan. Tapi kalau rusak, maka dia sungguh khaba wa khasar. Jadi sungguh dia akan menjadi orang yang paling celaka dan merugi. Tapi Allah ketika memeriksa seorang hamba, amalnya ikhlas tapi kurang, mungkin dia kurang istiqomah atau dia kurang
tumanina, maka Allah bilang coba kamu lihat dari amal sunnahnya ada nggak yang bisa menutupi perbuatan atau sholatnya yang fardu? Ada nggak bacaan Quran yang menutupi puasanya? Ada nggak zikirnya yang menutupi bahwa dia sering berkata-kata yang tidak perlu pada saat puasa? Kalau ada, tutupi, sempurnakan. Nah, ini pentingnya nawafil. Hatta uhibbah. Jadi cintanya Allah kalau sudah dikombin dua hal ini, fardu dan nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, hadis ini Rasulullah sampaikan, ini merupakan hadis qudsi. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berfirman, sampai Rasulullah tekankan dengan huruf taukid. Innallaha ta'ala qala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tentang hadis qudsi biasanya datang riwayatnya dengan fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dan yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jalla, atau qala Allah ta'ala, Allah berfirman begini. Tapi khusus tentang cinta ini Rasulullah bilang innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah berfirman. Jadi artinya benar-benar Allah berfirman seperti ini. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian tidak akan mampu mendapatkan derajat cinta dari Allah kecuali melalui yang difardukan dan melalui perbuatan baik kalian dari amal-amal yang sunnah. Termasuk dari ini semua, termasuk yang sunnah adalah kita mencintai orang yang berjalan di jalan Allah. Dalam hadis sahih yang lain, hadis qudsi yang lain, wajibat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku. Siapa? Lil mutahabbina fiyya, orang yang saling mencinta karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk bersama, bergaul bersama, bersahabat bersama, rapat bersama, tujuannya mencari ridha Allah. Wal mutazawwirina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku, orang yang mau saling berkunjung satu sama lain, berkunjungnya dengan niat mencari ridha Allah. Dan yang terakhir, wal mutabadilina fiyya, orang yang mau saling berkontribusi satu sama lain hanya mengharapkan ridha Allah. Dia berbagi informasi untuk kebaikan temannya. Ini kamu bagus sih kalau kamu bisa ikut ini, mungkin bagus buat karir kamu, bagus buat penyelesaian tugas kamu. Ini ada data seperti ini, mungkin bagus buat tesis kamu, buat disertasi kamu. Dia mencoba berkontribusi. Kalau bisa dengan uang, dengan harta, dengan doa, dengan informasi. Walhasil dia melakukan cintanya, persahabatannya, berkunjungnya, berkontribusinya untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'idha ahbabtuhu, kata Rasulullah, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi sam'ahu, pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Ulama menafsirkan ini bisa dengan makna tiga. Wa basaru alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dia melihat padanya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Allah melihat bukan hulul wahdatul wujud, saya ini Allah, itu adalah butlan al-iddia, itu klaim yang sudah pasti salah. Tidak ada oleh orang, karena Allah maha suci, ya, tidak bertempat kepada seorang hamba. Waliyadzubillah, kalau ada orang yang mengaku seperti itu patut dipertanyakan ya keimanannya. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang pertama adalah Allah memberikan penglihatan orang tersebut, pendengaran orang tersebut, membuatnya melihat kebesaran Allah. Seperti Al-Imam An-Nawawi dalam syarah beliau mengatakan, mengutip perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabla. Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah aku lihat sebelumnya. Kalau melihat ada orang yang jahil sama kita, apa ini ujian dari Allah buat saya.
Saya tetap harus mengantisipasi, harus menganalisa, harus mengatasi penyimpangan, tapi ada kesadaran bahwa itu datang juga dari Allah dengan izin. Kalau ada perbuatan yang baik, orang berbuat baik, oh ini datang dengan izin Allah. Kalau ada kehilangan, dia menganggap kehilangan ini merupakan ujian dari Allah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sehingga apapun yang hilang dari dia tidak membuatnya putus asa, berkeluh kesah, berlebih-lebihan sampai mengancam. Kenapa saya begini? Ngapain saya sholat? Saya sudah baik, tapi ternyata begini saya dapat. Atau ketika dia sudah mendapatkan suatu kedudukan, dia berhenti. Kemarin saya berdoa, sekarang kedudukan saya sudah enak, cukup. Saya tidak perlu lagi berdoa, aku lagi datang ke masjid. Sungguh hina orang yang sebelum mendapatkan kedudukan baik, dia rajin ke masjid, begitu mendapatkan kedudukan mulia, dia lupa dengan rumah Allah. Jadi orang sejati yang mendapatkan cinta Allah, pendengaran, penglihatannya itu membuat dia mengambil iktibar bahwa semuanya itu adalah karunia atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dimaksud dengan pendengarannya adalah ketika dia melihat, maka Allah menjaga penglihatannya. Jangan sampai dia melihat yang bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai pandangannya jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi dengan kata lain, kalau ingin terhindar dari maksiat, caranya dengan melakukan ketaatan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, caranya dengan menjauhi keburukan, maksiat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, tidak ada sesuatu yang baik kecuali ada saudaranya. Makanya Sayyidina Umar dikisahkan radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang mencuri, ditangkap dan harus dipotong tangan. Kemudian dia mengklaim, wahai Amirul Mukminin, kali ini tolong maafkan saya karena saya baru pertama kali mencuri. Beliau bilang, kadzab, engkau bohong. Tidak mungkin Allah mempermalukan orang, menjatuhkan kamu dalam maksiat kecuali sebelumnya kamu berbuat maksiat yang lain. Jadi kalau ada orang yang selama ini berbuat maksiat, kata-kata yang tak perlu, sengaja mencuri dari harta perusahaan, menzalimi hak orang lain, kalau tidak ketahuan, ketahuilah masa Allah masih kasihan sama kita. Jangan sampai Allah mempermalukan kita, keluarga kita dengan cara kita terjerumus dalam keburukan yang lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada kebaikan kecuali dia memiliki saudaranya kebaikan yang lain, dan tidak ada kejahatan kecuali kejahatan ini punya begundal-begundal yang lain bersamanya. Dan yang harus kita lakukan kalau kita jatuh dalam kemaksiatan, kita bertobat kepada Allah. Dan kalau saat kita berbuat taat, kita kembalikan beristighfar kepada Allah dan kembalikan kebaikannya hanya kepada Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemudian wa yadahu allati yabtish biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi tangannya ketika dia menunggang, dan aku menjadi kakinya ketika kakinya melangkah. Orang ulama menyatakan salah satunya yang dimaksud adalah dia akan menjadi orang yang kalau memegang amanah, dia akan jalankan amanahnya karena Allah. Dia melihat Allah di sana. Dia lebih takut kepada murka Allah dibanding keuntungan yang didapat sedikit karena curang dalam amanah. Dan dia tidak mau melangkah kepada yang diharapkan oleh Allah karena dia tahu keridhaan Allah lebih besar diharapkan dibanding kenikmatan yang akan dia dapatkan kalau berjalan menuju kemaksiatan. Walakin sa'alani, kalau dia sudah seperti itu, orang tersebut menjadi menjauh doa. Ini disyarah oleh Al-Imam Ibn Daqiq dalam kitab beliau At-Tuhfatur Rabbaniyah fi Syarh An-Nawawiyah. Jadi kalau orang sudah Allah menjadi pandangannya, Allah menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, maka dia akan secara otomatis menjadi mujibud da'wah, karena tangannya terhindar dari maksiat, mulutnya terhindar dari memakan yang haram. Wala in sa'alani, kalau dia meminta kepada aku, pasti aku akan kasih.
Dan kalau orang yang sudah seperti ini mendekat kepada Allah, ini berlaku sebuah hadis sahih dari Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi, ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain, laisa syai'un aqrabu ila Allah wa fi riwayatin indallah min ad-du'a. Tidak ada yang lebih mulia seorang hamba persembahkan kepada Allah lebih daripada doa. Jadi orang yang berpuasa tidak mau berdoa sungguh dia rugi, karena ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya seorang imam yang adil, pemimpin yang adil bagi orang yang dipimpinnya, seorang manajer yang proporsional dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang project manager yang punya akuntabilitas, punya kredibilitas yang baik dalam menjalankan tugas dan mengasuh orang-orang di bawahnya, doanya dijawab oleh Allah. Yang kedua, lis-shaim, orang yang shaim inda iftarih, inda fitrih, ketika dia berbuka. Wa fi riwayatin inda iftir, ketika dia berbuka. Ulama mengatakan apakah sebelum atau setelah? Tadi yang kebanyakan berpendapat yang disebut dengan doa yang tidak ditolak adalah sebelum berdoa, sebelum berbuka, dan seketika setelah berbuka. Makanya doanya langsung dhahabadh dhama'u wa mutallatil qulubu wa thabatal ajru insyaallah. Dan para sahabat sebagian ada yang berdoa Allahumma laka sujud. Tapi hadis yang datang dari Rasulullah, dhahabadh dhama'u wa mutallatil qulubu wa thabatal ajru. Kemudian kalau sudah seperti itu, maka wala in a'adani la u'idanna wala in ista'adani la u'idanna. Kalau dia berlindung kepadaku maka aku akan lindungi. Bahayanya di sini yang tadi, kalau dia sakit hati pada seseorang, dia angkat tangannya, maka celaka bagi orang yang menyakiti orang-orang mukmin, celaka bagi orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik kalau kita bersamai, kita akan bersamanya menuju Allah. Kun ma'allah, jadikan diri bersama Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau kalian tidak bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, jadikan diri bersama orang-orang yang bersama Allah. Fa'innahu yusibuka ilaih, karena orang tersebut akan membimbing engkau menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah dan akan mengundang cinta Allah kepada kita dengan cara membuat yang fardu, puasa fardu yang kita lakukan, menjaga mulut yang kita lakukan, tilawatul Quran yang kita jalankan, dan zikir-zikir yang masyhur dari Rasulullah SAW kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan suci Ramadan, dijadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita benar-benar mencari ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.